Rafael Strike ini kayaknya nggak layak di timnas senior. Menurut gue ya, dia layaknya. Iya sih. Permainan Indonesia tuh gimana ya? Gue ngeliatnya tuh kayak bukan Indonesia gitu. Iya. Martin Paes ini kemarin apa ya, menjadi aktor lah gitu ya. Debut, blunder, save lagi gitu ya di akhir gitu. Tapi gue juga mau kredit buat PSSI. Soal Di last minute Martin Paes bisa main. Itu yang paling gua nggak expect gitu dari PSI. Gua salut tuh sama Erick Thohir sama dari Nathan main Swansea. Kemarin ya. Bang Jai Venezia. Rizky Ridho main di Liga 1 di Persija, tapi dia bisa membuktikan kalau dia tuh seperti pemain abroad. kalau Ridho gue lihat emang levelnya udah sekelas lah ya, udah bisa ngimbangin gitu. Cuma memang pelapisnya yang agak bahaya. Gue ngeliat apa yang dilakuin Mancini ke Arab sejauh ini gitu. Nggak kayak misalkan lu nggak bisa kayak ngerubah kultur kayak Sintayong di Indonesia gitu. Butuh waktu lama. Itu kan butuh waktu lama. Gue gak ngerti apa yang ada di pikiran Sintayong gak ngeganti strike tuh. Gue bener-bener gak ngerti dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arenato. Kali ini episodenya spesial. Spesial. Kita cuma berdua. Yang lain Hafiz, Habib Ibnu pada cuti. Masih di Arab. Masih di Arab. Khusus di Arab mereka. Iya, mereka sekarang udah masuk kargo, mungkin udah di mana gitu, udah di Singapura. Sekarang kita mau bahas tentang timnas Indonesia yang pastinya gue udah pakai baju timnas sih bro, Erspo, Local Pride, ya, Local Pride. Tapi saya menunggu baju baru dari Erspo. Ya mana nih baju baru? Itu belum datang ya? Belum. Yang katanya nyangkut itu bukan? Yang mana? Di imigrasi. Yang mana? Bukan ya? Bukan. Ya, jadi kita nunggu nih baju Erspo yang terbaru ya. Katanya sih 2025 ya. Iya. Katanya. Kalau kontraknya itu juga kalau istiqomah. Oke. Jadi gini, kemarin Indonesia membuat kejutan banget ini. bikin gempa Kalau kata siapa? Media Vietnam. Buset. Kau. Jadi Indonesia ini berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1. Gila. Arab Saudi cuy, tim langganan Piala Dunia. Yang ngalahin Argentina kemarin. Aduh, jangan lain aja lah. Cari lawan lain lah. Iya, cari lawan lain lah. Aduh, main di kandang lagi. Itu aneh gak sih? Aneh. Dan memang kaget kayaknya. Iya, kaget sih. Gue rasa di Arab juga kaget ngeliat supporter Indonesia tuh nyempil tapi berisik. Iya, bener-bener berisik banget. Berisik. Sumpah. Itu gue ngelihatnya pas awal tuh sebelum supporter Arab masuk, buset itu di nyarong gitu ya, di pojokan gitu kan? Di pojokan gitu, merah semua gila. Kontras banget ya merah sama hijau gitu. Gila emang. Itu TKI semua tuh pada nonton itu pulang kerja. Ada juga yang katanya umroh. Oh ada umroh. Umroh plus nonton timnas. Jadi ada paket travel gitu kan. Paketan travel plus nonton timnas gitu. Gini nih, ini satu sama ya. Tapi gue ngelihat ya di babak pertama itu Indonesia memang bisa ngimbangin lah, ibaratnya bisa ngimbangin gitu. Meskipun ya di akhir babak ya kecuri gitu ya, meskipun ini gol yang dilesatkan oleh Ragnar ini kan gol deflect juga, gol si Arab deflect juga gitu. Jadi ini bisa dibilang bukan dari kesalahan individu juga gitu. Tapi gue ngelihatnya ya ada sisi positifnya gitu, kita bisa unggul duluan, kita dari tekanan tuan rumah gitu kan. Itu gua emang amazed banget pas gol pertama gitu. Menurut lu? Habis itu kita bisa bertahan. Iya, kita bisa bener-bener gila itu. Gila-gilaan gua ngelihat Bang Jai, Verdong apalagi cuy, lari-lari mulu dia. Asik cuy, Verdong tuh kakinya tuh Iya. enak gitu. Iya, Hebatnya tuh enak tuh kayak Marcelo. Iya, model-modelnya, iya kan? Carvajal lah. Kakinya enak tuh kirinya. Iya. Cung. Iya, terus gua ngelihat Bang Jai kayak udah Kayak udah John Terry gitu ya. Iya, John Terry, Cialini kayak gitu. Legend gitu. Iya, gua ngelihatnya memang ya Bang Jai itu udah di kalibernya Serie A udah gitu. Udah kelasnya ya. udah
Udah Iya, biasa sama heeh. atmosfer pertandingan sekelas gitu-gitu ya. Iya, apalagi ya meskipun ya di Venezia sekarang ranking 19 kan. Gitu. Tapi sebenarnya ini yang mau gue sorotin ya. Martin Paz. Ya, Martin Paz ini kemarin apa ya, menjadi aktor lah gitu ya. Debut, blunder, save lagi gitu ya di akhir gitu. Iya. Itu gila sih menurut gue. Menurut lu ini gimana nih lihat Martin Paz? Kredit sih emang sih pertandingan pertama biasanya kan buat siapa aja biasanya pertandingan pertama nggak mudah. Iya. Apalagi dia nggak pernah latihan juga kan? Iya. Nggak pernah latihan sama timnas, datang Iya, langsung kan? Datang langsung. Itu pun lu ngelihat gak di video PSSI? Dia latihan terpisah. Iya. Dan memang dia dibilangnya kan belum siap kan? Iya, Sempat belum bilang siap. belum siap. Iya. Cuma gua rasanya ya kayak STY gitu lah ya, Iya, pikiran STY. Dia ngelihat ada nilai plus yang Iya, dipunyain iya. Martin Paes gitu. Iya. Saat latihan terpisah ataupun apa gitu. Makanya STY berani walaupun nggak pernah latihan bareng gitu. iya. Nggak kenal juga, belum kenal juga. Iya, kan belum sama kenal lah temen-temennya. pasti orang baru pertama kali debut itu. Ya, Tapi debutnya udah kredit banget cuy. itu. Mantep, Iya. cuy. Debutnya gua sampai merinding banget gitu ngelihat penampilan Martin Paes, apalagi yang pas nge-save penalti. Wah, gila itu udah benar. Sebenarnya yang pas gol si Arab tuh si Al Juwair itu Martin Paes sudah ketebak ya, bola itu mau kemana. Dia tuh si pemain itu tuh dia mau nge-pressing ke, tapi kena bahunya si Verdong. Si Verdong ya. Jadi Suarez lah, itu goal is goal gitu ya, meskipun mau deflect mau apa ya tetap gol gitu. Tapi gue ngelihatnya dinamika perekrutan ya, bukan perekrutan, Naturalisasi. ya, proses naturalisasi Martin Paes ini ya agak cukup mudah juga gitu kan, dari yang awal mereka si PSSI ini mengupayakan Sampai- buat main di iya. ronde 3 gitu, sampai Ribut-ribut di pengadilan gitu ya. di pengadilan dicas gitu, kita nunggu saking nggak ada isu gitu dibikin sendiri gitu, ini bisa main apa enggak gitu kan ya Martin Paes ini di ronde 3. Jadi kayak ini ya, perjuangan terbayar gitu ya. gitu, Ini orang susah banget dinaturalisasi, tapi sekalinya naturalisasi, wih. Tapi gue juga mau kredit buat PSSI. Soal Di last minute Martin Paes bisa main. Itu yang paling gua nggak expect gitu dari PSSI. Gua salut tuh sama Erick Thohir lah, sama staffnya. Itu patut diacungi jempol lah. Kita H-1 sebelum main lawan Arab itu kan kita sudah dipastikan nih Hernando ya. iya. Yang bakal dimainin kan, karena Martin Paes ini telat pendaftarannya. Tapi H-1 bener-bener berapa jam lah gitu, kurang dari 1 hari Martin Paes bisa main. Berarti keren ya lobbynya itu ya. Lobbynya keren banget. Gue nggak ngerti sih Erick Thohir, gila. Lu linknya tuh sebesar apa gitu, berpengaruh apa gitu. Emang beda sih, emang PSSI mukanya sekarang di bawah Eto sama sebelumnya gitu. Iya. Lebih enak gitu sih mereka berani. Kalau dulu tuh PSSI kalau misalkan ditekan dikit kita harus patuh sama statuta Nah, FIFA. itu, Kita iya. harus patuh sama. Sekarang udah nggak ada cuy statuta FIFA. Iya, nggak ada, dilibas dia, ditabrak lah sama dia. Duduk semeja cuy yang Ih. presiden FIFA duduk semeja. Gimana lu? Duduk semeja. Ya, bukan bermaksud merendahkan ketum PSSI yang lama, tapi ya kenyataannya Emang seperti itu. beda, Ya emang emang beda, lu lihat aja. Pergaulannya beda. Gitu. Sepak Kemarin di bolanya. Olimpik juga kan, di playoff Olimpik. Ya, kelihatan banget. Iya, kelihatan banget gitu. Tapi ini nih Martin Paes ini kan pertama kali debut gitu ya, blunder gitu. Apakah ini yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia tuh emang se-level ini gitu? Apakah sejauh itu gapnya antara Martin Paes sama pemain kiper-kiper yang lain gitu? Kalau gue sih ngeliatnya kiper kita nggak begitu banyak problem ya sejauh ini ya di sama Hernando sama Adi Satrio. Iya, Adi Satrio. Itu kita juga nggak ini banget lah, nggak kayak kita ngeritik atau ngeluhin striker. Ya, Di kiper tuh kita kayak gitu. Hernando juga udah berapa kali nge-save Iya, penalti, iya. save-nya juga Iya. brilian. dari gitu. U16 loh. Heeh. Jadi kayak mungkin kayak buat jam terbang aja sih gitu. Jadi kayak buat ngatrol. Lu tuh kalau mau jadi kiper kelas Eropa, gue bawain nih standarnya. Iya. Pace. Walaupun gak di Eropa ya, di Iya, Amerika. di Amerika, iya. Tapi bos, Martin Paes itu bos, tendangan Messi yang melengkung-melengkung gitu, udah pernah dilibas bos. Iya, itu tendangan Makanya. R2 kotak Messi itu gila udah gampang gitu ditepisnya gitu kan. Apalagi cuman lawan King Arab, aduh, King Arab. Mancini aja sampai frustasi gitu kan. Iya, kapan lagi cuy ngeliat Iya. Mancini frustasi lawan Gua ngelihat sih scene sorotan kamera gitu. Ya. Kelihatan gitu bahwa under pressure
Arab itu under pressure dari pemain, dari pelatih, under pressure semua gitu. Ya ini membuktikan kita bisa mengimbangi kelasnya mereka gitu. Itu sih yang mau gua kredit itu sekarang Sintayong bisa membangkitkan atau bisa menaikkan levelnya gitu dari yang sebelumnya. Ya kita level Vietnam lah, level Thailand, level Asia, ya level ASEAN lah. ASEAN. Sekarang udah ke level Asia gitu. Kita udah nggak main level ASEAN, maaf ya. Iya, sorry guys. Thailand, Vietnam nonton aja ya di rumah. Walaupun kita di Asia masih newcomer. Iya, newcomer tapi Kalau ngelihat Jepang bantai Cina, iya. dagdikduk juga kita iya, ntar, Joy. sama aja gitu ya. Ngelihat Minamino, Mitoma kayak gitu-gitu. Liak-liuk, ntar pada belibet itu cuy, kakinya cuy, back Indonesia cuy. Iya. Tapi ya sampai menit 20 ya kita bisa ngimbangin lah gitu. Gua kredit juga Bang Jai. Jadi kan kemarin line up-nya itu di belakang Bang Jai, Nathan sama Rizky Ridho. Nah, ini tuh dari Nathan main Swansea. Kemarin ya. Bang Jai Venezia. Rizky Ridho main di Liga 1 di Persija, tapi dia bisa membuktikan kalau dia tuh seperti pemain abroad. Iya. Selevel lah gitu. Selevel bisa gitu. ngimbangin. Iya, bisa ngimbangin. Dia tuh main sama siapa tuh cocok gitu. Dia mau main sama Ferrari, dia mau main sama Justin Hubner, mau main sama siapa-siapa ya cocok gitu. Sama Amat. Ya Jordi Amat gitu ya. Meskipun Jordi Amat juga malah Jordi Amat nih yang bikin blunder mulu gitu kan. Justru si Rizky Ridho yang nyapuin terus gitu. Nah, menurut lu gimana nih ngelihat back-back kita kemarin lawan Arab? Iya, kalau Ridho gue lihat emang levelnya udah sekelas lah ya, udah bisa ngimbangin gitu. Cuma memang pelapisnya yang agak bahaya. Nah, masih ada gap bener-bener. Dan terlalu jauh. Tapi kalau misalkan kita melaju lebih jauh, kayaknya memang masih perlu naturalisasi untuk mengkatrol gap-gap back bukan back lokal ya, maksudnya back yang masih belum abroad gitu. Iya, yang main di liga sekarang gitu ya, di Liga 1. Jadi lu nggak cuman dapat fisik sama bahasa aja gitu ya, pemain bola, tapi lu visi dia main, dapat knowledge bola, lah gitu. Iya, gitu-gitu. Kayak kemarin tuh waktu Cornell kita dapat Cornell pertama itu kayak si Jai Ides, terus siapa lagi ya? Si Tom Hai. Ya, itu tuh kayak ngasih instruksi tuh lu gerak kemana gitu, kelihatan. Angkat tangan gitu-gitu itu. Bahkan si Jai juga suka marah-marahin si Rizky Ridho kan. Emang kapten sih layak dia. itu kayak knowledge yang memang udah kultur Eropa gitu. Lu harus belajar dari situ gitu. Iya sih. Nah, tapi di sisi lain ya, ini kita juga kan Justin Hubner belum main. Ya at least pelapis kita juga ya aman gitu ya, satu gitu ya. Cuma melihat Ferrari yang kemarin mainnya jadi pemain pengganti gitu, menurut gua ya masih belum bisa ngimbangin gitu ya, masih lumayan lah gitu, harus benar-benar berbenah lagi gitu. Gue ngeliatnya kemarin pas begitu si Rizky Ridho diganti tuh sama Ferrari, sama yang sebelah kanan Sandy Walsh diganti sama Asnawi, itu benar-benar Mancini itu berubah arah gitu, nyerang itu selalu di kiri. Jadi ini ya, jadi lubang aja, jadi sasaran gitu. Udah lu di situ aja. Ya mungkin dia bisa ngebaca itu dan itu works gitu. Di menit-menit akhir, 20 menit terakhir lah gitu. Arab itu selalu dari kiri tuh. Wah, dari kanan pertahanan kita ya. Gencar terus si Salem tuh nomor 10 lah, itu gila kayak monyet itu larinya semua kayak gila, itu kayak copet larinya. Iya cuy. Padahal Arab lu ya. Iya, malah Arab. Ya, lu gak aneh juga sih pemain Al Hilal, kapten Al Hilal main bareng sama Neymar dan kawan-kawan gitu ya. Kemarin juara juga di Saudi Pro League. Oh iya. Gapnya sama runner up sama Al Nassr sama Bang Dodo jauh banget gitu, beda berapa belas lah gitu, beda 10 lah gitu, 2 digit. Nah sekarang kita agak ke tengah lagi nih, ke tengah. Dari tadi back sekarang ke tengah. Gua sih menilai Tom Hai ini visinya tuh udah makin mateng gitu. Dia udah tahu cara passing ke Sandy Walsh gimana. Meskipun kemarin Sandy Walsh kontrolnya agak kurang juga sih ya. Iya sih. Tapi memang kalau line up tengah memang untuk Tom Hai belum ada gantinya sih. Iya, belum ada gantinya. Setuju. Jadi kayak Tom Hai itu nanti bakal regenerasiin ilmunya itu nanti ke mungkin siapa? Ivar Jenner, Marcelino gitu. Bagus lah Marcelino jadi pelapis dia gitu. Masih harus banyak belajar. Kan Tom Hai
umurnya udah lumayan ya 28 ya. 28 29 28 29 gitu. Mungkin kan Iya. dia di timnas beberapa tahun lagi gitulah aktifnya. Jadi ya ilmunya bagus buat Marcelino Iya. gitu. Lu ngeliat Marcelino. Cuman kemarin kan yang harus digarisbawahi bahwa ini pertandingan pertama, men. Iya, pertandingan pertama. Bisa jadi Arabnya yang Shock juga sama. grogi juga di kandang. mereka main di kandang, nggak expect juga sama penonton Indonesia yang seberisik Iya, itu. bisa jadi gitu. itu jadi X factor juga. Kita kalau misalkan sampai setengah pertahanan Arab aja gitu, itu udah berisik cuy. Iya, Iya kan? bener, iya. Wuh, Iya. gitu. Jadi mereka tuh kayak panik. Iyalah. Sampai tabrakan kan itu sebelum gol kan? Netizen. Iya, si siapa? Backnya itu Iya, kan? backnya itu si Sampai Al-Bulai. tabrakan gitu. Dan bisa juga, ini juga berlaku juga ke Australia. Iya. Australia juga, ini pertandingan pertama. Dimanapun pertandingan pertama selalu sulit lah. Iya, Di kompetisi apapun pasti, gitu. Iya, pasti. Nah, cuma gue mikirnya nanti karena kita main di GBK. GBK, gitu. iya. Atmosfernya yang bisa ngebantu. Gue yakin sih lawan Australia ini bisa sih kalau menurut gue. Karena di game pertama ini at least kita udah dapat angin nih. Kita udah dapat touch-touchnya lah gitu dari pemain-pemain gitu. Kita udah ngerti lah sama si Martin Paes ini build up-nya kayak gimana gitu ya. Di di GBK ini kita dapat Justin Hubner. Kita Tambah kan ini ada lagi, tambahan. tambah tebel ya. Iya, ada tambah tebel lagi gitu. Diperkuat sama Justin Hubner gitu. Nah, tapi yang mau gue sorotin sekarang Witan. Oh iya. Wah, gila sih. Kemarin Witan. Padahal gue kalau ngeliat Witan di Persija gue gemes gue kalau ngeliat Witan di Persija. Sumpah, Witan itu kalau di Liga 1 tuh ya jadi apa ya? Jadi dia tuh kayak Liga 1 aja, pemain Liga 1 gitu. Tapi begitu dia main sama pemain abroad lainnya gitu, jadi nyetel lagi gitu. Iya, jadi taktuk iya aja gitu gitu. dapet anjir. Iya. Yang mau gue sorotin kemarin tuh kombinasi Witan sama Strike sih. Iya. Ya itu udah itu menurut gua itu vision, itu chemistry udah dapet sih itu dari dari seorang Witan dan juga Strike juga. Ya meskipun Strike ya agak kurang juga sih ya kemarin. Iya, tapi emang kayaknya STI nggak punya pilihan lain cuy. Emang iya, siapa Kayak lagi? Sananta juga nggak masuk di ininya deh. Di mana dia? Enggak, di cadangan juga nggak ada Sananta. Kayak masuk deh. Masuk gak sih? Masuk Nggak ya? ada Sananta. Kayaknya ada deh. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, setahu Oh, gua dia Sananta nggak- nggak masuk. Kayaknya Sananta itu kalau nggak salah ya dari dulu tuh masalahnya kebugaran cuy. Dulu kan sempet juga dibilangin tuh sama STI. Dia nggak bisa keluar negeri kali. Masuk angin dia. Aduh aja. Soalnya kalau ngelihat Strike ya, itu kemarin tuh gemes banget gua. Decision makingnya tuh kurang. Ya, Dia kontrolnya kurang. Terus dia tiap dapat bola hilang. secara Dapat bola, hilang. organisasi dia masuk. Iya, Secara mungkin. organisasi tim ya. Iya, Itu heeh. yang dilihat STY. Mungkin. Gitu. Jadi semuanya udah nyetel nih dari bawah sampai tengah. Nah. Dianya juga masih klik. Iya, ya mungkin itulah. Ya memang STY kan bilang kan memang dia butuh striker nih sekarang. Iya, emang benar butuh striker. Coba kenapa rumor yang berhembusnya back tengah gitu? Berat kali kayaknya. Iya, gua nggak tahu ya. Back tengah kita mungkin gas se-urgent striker maksud gua. Gas se-urgent striker atau mungkin pelapis Tom Haye gitu ya. Tapi meskipun Tom Haye juga ada Ivar Jenner juga, ada Marcelino gitu ya. Ini bener-bener danger gitu. Striker kita tuh bener-bener butuh banget gitu. Dan gua salutnya itu terus sampai babak pertama itu kita nggak parkir bis. Iya. Itu yang mau gue sorotin. nggak parkir bis gitu, kita nyerang kayak kita udah aja kayak misalnya kita Indonesia lawan Thailand misalnya. Nah, gitu aja saling jual beli serangan. Jual beli aja gitu. Menurut lu gimana? Iya dan memang permainan Indonesia tuh gimana ya? Gue ngeliatnya tuh kayak bukan Indonesia gitu. Iya, bener. Indonesia tuh sekarang kayak bukan Indonesia. Belanda. Selain karena muka-mukanya juga ya. Iya. Selain karena muka-mukanya juga. Iya. Tapi memang organisasinya tuh rapi gitu. Iya. Dia nggak panik kalau di attack. Iya, Dia iya. kalau misalkan build up serangan nggak langsung was wus gitu. Iya, Paling bener. terakhir aja karena udah capek juga kan. Iya. Pokoknya bola dibuang jauh aja. Iya. Biar bisa buat lagi pertahanan, gitu. Iya. Coba Tom Haye, gue nyinggung Tom Haye nih. Tom Haye ini menurut gue ya kemarin tuh kenapa main bagus? Karena di saat teman-temannya udah dapat klub, dia tuh kan belum dapat klub. Iya. Otomatis dia secara Secara fisik dan secara ini fisik dan siap touch-nya gitu. tuh mereka tuh pemain-pemain yang lain tuh siap, tapi Tom Haye ini membuktikan gitu kalau dirinya tuh gue nih tetap bugar, tetap bugar gitu. tetap tune in gitu ya. Iya, tune in gitu. Jadi ya gak aneh Dinamo Zagreb manggil
untuk berkomunikasi, negosiasi sama dia. Sayang lu Zagreb kalau nggak buru-buru dapet Sumpah. nih. Zagreb emang. Senin harga naik Tom Heine. Iya, nih Senin udah naik, apalagi Selasa, apalagi Rebo. menang itu GBK. Buruan deh Zagreb. Ya, tapi yang mau gue sorotin juga, Arab ini ya mainnya juga nggak begitu jelas. Iya. Iya, iya kan? Hah? Gua Nggak nggak begitu tahu. jelas. Gue ngelihatnya apa ya? Pelatih selevel Mancini itu nggak begitu merubah Arab Saudi Iya. dalam situasi tertekan gitu ya. Kayak di babak kedua masih imbang aja gitu Indonesia sama Arab gitu, masih jual lebih serangan meskipun ya setelah kita pergantian pemain, nah baru di situ tuh mungkin agak sedikit nemu nih ininya celahnya gitu. Tapi menurut lu Arab ini bakal ada di posisi 1-2 nggak sih atau bahkan jadi 3 gitu? Kalau gua ngeliatnya sih masih ini ya. Masih 50-50 lah. Apalagi ini pertandingan pertama gitu kan. Tapi kalau memang gua ngeliat apa yang dilakuin Mancini ke Arab sejauh ini gitu. Nggak kayak misalkan lu nggak bisa kayak ngerubah kultur kayak Sintayong di Indonesia gitu. Butuh waktu lama gitu. Itu kan butuh waktu lama gitu. Dan di Arab itu kan gua setahu gua tuh egonya kuat-kuat cuy, pemainnya cuy. Egonya lebih kuat cuy. Iya. Jadi Mancini tuh kayak udah dapet pemain udah jadi, pemain-pemain yang punya skill individu udah bagus-bagus kan, mainnya juga di Liga Arab, top Arab gitu kan, top Saudi gitu kan. Jadi kayak lu butuh waktu lama kalau misalkan mau jadiin ini tim yang komplit gitu. Orang kan ini kan si Arab ini kan pemainnya pemain liganya semua, Liga Satunya Arab semua, Saudi Pro League semua. Yang abroad cuma 2 kan kalau nggak salah, cuma 2 gitu. Ya maksudnya. Tapi kan level Saudi Pro League kan sekarang setelah para tim ngerekrut pemain-pemain Eropa gitu jadi naik pamornya, naik kualitas liganya gitu kan. Dan secara pariwisata juga naik dan lain-lain lah. Nah, ini gua sekarang beralih ke striker. Striker nih. Striker benar-benar PR nih. Tapi gua ngelihat Ragnar ini kemarin gak ada masalah apapun menurut gua. Fighting banget itu Ragnar tuh bener-bener Ragnar urat mangun yang gua kenal. Berurat cuy larinya cuy. Bener-bener berurat anjir. Gila tuh Ragnar. Si Albulai aja. Oh iya. Ya, lu lihat? Si Tengil. Si Tengil aja yang Tengil jambak Messi aja, jambak Son Heung-min. Terus ngeceng-cengin Ronaldo, Messi, enggak ada apa-apanya. Dibanding sama si Ragnar gitu. Apa karena tekanan juga kali ya? Posisinya waktu si Indonesia lagi leading juga gitu ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, kecuali kalau misalnya udah leading jauh terus pemain Indonesia tengil dia tengilin balik mungkin. Iya Iya kan. Ininya juga dia bener deh, gue ngerasanya dia masih grogi cuy ini pertandingan pertama ya. Nah Indonesia kayak Sintayong itu kita jadi kuda hitam gitu. Nothing tulus kita lawan tim yang lebih di atas gitu. Iya. Yang penting formasinya udah rapi. STY kan selalu begitu kalau lawan tim yang lebih kuat. Iya. Mereka dia fokus bertahan dulu, sesekali nyerang gitu. Iya. Makanya backnya kemarin kan dirapetin. Benar. Iya. Sampai tabrakan. Itu gara-gara si Gila. Ragnar. Keping kanan set nabrak gitu. Dibalikin lagi, di syuting kena Sandy Walsh. Tapi yang ngegolin Ragnar. Sandy Walsh udah ngegaya tuh, udah selebrasi. Atau mungkin udah nggak ini kali ya Sintayong, maksudnya udah nggak mikirin sepak bola harus butuh striker gitu. Bisa karena jadi. dia ngegolin dari mana aja gitu. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh dia mikirin dari si sayap gitu-gitu. Cuma dari tengah. Iya, gitu. cuma kan ini maksudnya jadi kontras juga gitu. Kalau misalnya yang banyak yang ngegolin itu pemain-pemain belakang, pemain-pemain tengah gitu ya, fungsi strikernya itu ya untuk apa gitu. Maksud gua gitu. Cuma yang gua lihat ini siapa ya? Rafael Strike ini kayaknya nggak layak di timnas senior. Menurut gua ya. Dia layaknya di timnas U20. Dari segi postur gue emang ngeliatnya emang agak ya. Emang gue masih ngelihatnya kayak gue coba ini Sintayong ngapain gitu. Ini Sintayong ngapain gitu. Jadi gue kayak dapet ini anak secara organisasi tim masuk. Iya, Secara organisasi tim karena ya gitu, karena banyak pemain abroadnya
Mereka visinya udah dapet, pergerakan-pergerakan tanpa bolanya juga udah tahu kemana. Bener. gitu. Itu yang gue lihat dari Sintayong akhirnya gitu. Iya. Ya di sisi Sintayong udah apa ya? Dia pasti punya pertimbangan sendiri ya. Iya. Di babak pertama ini mungkin ya bisa dibilang Rafael ya so-so lah gitu, nggak perform banget gitu, tapi turun juga gitu kan. Tapi di babak kedua ini benar-benar ini anak tuh udah kelayangan, udah kelayangan banget gitu. Jadi menurut gua ini Sintayong ini harusnya tuh langsung aja diganti gitu si Rafael Strike ini. Gua gak ngerti apa yang ada di pikiran Sintayong gak ngeganti Strike tuh, gua bener-bener gak ngerti dah. Gak dapet gitu ya? Gua gak dapet aja gitu. Begitu ngelihat pergantian pemain, lah kok yang diganti ini yang masuk Egy, lah kok yang masuk siapa gitu. Atau harusnya maksudnya Strike diganti Egy gitu. Ya bisa. Kita main false nine gitu ya, kan. Gitu ya. Kan Orot Mangun juga masih ada kan di situ. Iya, itu dia yang mau gue sorotin, apakah Sananta lah yang jadi pilihan atau Dimas Derajat mungkin yang masuk line up bisa gitu ya. Ada Dimas. Iya maksudnya 10 menit ya mungkin bisa juga gitu ya. Tapi oke lah. Atau mungkin lagi dipoles doh. Ini bisa jadi. Kan Sintayong udah datengin ini kan pelatih striker kan. Iya pelatih striker itu mudah-mudahan sih ya. Yang pasti ya menurut gua Rafael Strike ini secara decision making kurang, kontrol bola kurang, ya masih perlu apa ya improve lagi lah gitu. Oke, sekarang mungkin itu aja. Australia lah. Australia kali ya. Nanti kita main tanggal 10 hari Selasa. Gimana nih ngelihat kemarin Australia? Kejutan. Meskipun ya sama yang kayak lo tadi bilang game pertama cuy. Iya. Pasti menurut gua haus lah Australia Gue pasti. takutnya Haus. Iya gue takutnya nih kita kayak Indonesia berapa kemarin yang ngalahin Argentina setelah U19. yang main U20. yang main di Korsel. Main di Korsel ya? Iya kan? Kayak gitu. Kita ngalahin Argentina, wang Euforia. semua. Habis itu udah Melempem. gitu. Cuma gue ngelihat apa yang dilakuin Bahrain gitu ya lawan Australia itu bisa dicontek cuy. Iya. Jadi kayak misalkan Australia ini kan tipikal Eropa ya. Iya. Jadi kayak ini pemain-pemain atau kultur-kultur ini nggak bisa dipropok men. Iya. Gampang gitu. Gampangan gitu. Akhirnya kan dapat kartu merah kan? Iya, kartu merah. Nah, itu yang gue strikernya itu yang dapat kartu merah. Bisa tuh diterapin Indonesia. Iya. Apalagi kita main di GBK gitu. Main di GBK Justin Hamner main. Lu tahu sendiri Hamner kayak gimana. Dia kayak ini, kayak apa dulu kartun Jepang apa tuh yang gitu-gitu tuh? Apa preman-preman gitu cuy, ada tuh preman-preman sekolah. Hah? Apa? Jarjit Giant katanya Nobita kali itu Doraemon. Ada deh pokoknya itu. Iya. Si bandel itu. Iya si bandel. Ya itu tapi provok gitu. Gua ngelihatnya Australia ini gue yakin ya pasti bakal ini sih bakal comeback lah gitu. Apalagi lawan Indonesia cuma ya itu X factor dari Indonesia bisa jadi datang dari supporter. Iya. Itu. Gue yakin banget ini Indonesia ini bakal mungkin minimal itu bisa seri lagi sih. Menang juga bisa lah. Bisa lah menang. Bisa banget, Bahrain aja bisa, masa kita enggak. Jadi kalau Australia itu kan dia bukan ngandelin ini ya skill individu ya, tapi lebih ke kekompakan tim gitu. Jadi kayak main organisasi teratur gitu. Nah, pemain-pemain kayak Witan nih yang larinya serampangan kemana-mana tahu-tahu dapat bola gitu. Iya. Itu tuh counter attack. Menguntungkan banget itu ntar buat Indonesia gitu bisa nyuri gol gitu. Iya. Cuma ini kan apa namanya dari sisi postur emang kita kalah jauh ya. Kalah. Meskipun kita punya Bang Jai gitu ya. Cuma kalau misalnya di striker nih di sisi penyerang kita, aduh agak kurang nih. Kalau misalnya nanti yang mainnya Sananta lah atau Dimas Derajat gitu ya. Itu sih yang mau gue sorotin ya. Mudah-mudahan Sintayong bisa lah gitu mengatasi. Tapi biasanya kayak misalkan Struik nih kita pojokin terus trik. Akhirnya ngegolin dulu kan sampai 2 kan. Iya. Ya mungkin aja berkahnya besok di GBK dia. Kalau waktu itu di udah 3 ya? Iya. Yang lawan Korsel kan? Iya. Ya siapa tahu lah gitu. Yang pasti gue masih apa ya? Gue nggak tahu sih apa yang ada di pikiran Sintayong gitu ya. Ngelihat permainan strike kemarin udah sempoyongan, udah kehabisan tenaga buat kontrol bola aja nggak ada gitu. Itu yang terakhir? Iya. Yang sama Ragnar yang harusnya di passingnya agak kencengan dikit itu pasti bisa masuk gitu. Gol itu cuy ya. Pasti 100% lah, 99% itu pasti gol lah. Si Ragnar kakinya kuat juga sih ya tendangannya. Iya, tendangannya lumayan juga. Itu Haji emang
dibotakin ada untungnya nih, ada berkah kemarin umroh. Berkah umroh gitu. Oke lah, mungkin guys itu aja apa ya pembahasan kita berdua. Indonesia lawan Arab kemarin yang berhasil menahan imbang. Kita tutup dengan doa nih ya. Untuk Australia besok. Pulang sekolah ditutup dengan doa. Ya mungkin apa ya PR-nya sih ada di sisi striker. Iya, sisi striker. Gue sih sebenarnya bukan sisi striker tapi PR-nya ada di strike. harus dikasih PR nih masih Tayong ini harus gak tau lah gimana terserah lu gimana caranya si Rafael Strike ini perform gitu layak gitu buat main di timnas senior gitu. Oke, udah itu aja kali ya. Oke. Itu aja guys episode Arena Talk kali ini. Mungkin kalian minggu kita bulan ini ngedatengin narsum nih. Kalian mau ada usulan? Siapa yang mau didatengin? Iya, siapa yang mau didatengin tulis di kolom komen lah. Apakah itu pemain, pengamat, siapa? Erick Thohir, Jokowi, Prabowo, Bung Towel boleh datang sini. Oke, tulis aja di kolom komen. Ridwan Kamil boleh? Kalau bisa sama Jackmania-nya. Oke, udah itu aja. Kita tutup. Sampai jumpa di episode Arena Talk selanjutnya. Bye bye.